Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kami sudah bergabung dengan Bapak Armanata Nasir, Duta Besar Luar Biasa dan juga berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis lewat sambungan Skype saat ini. Selamat malam di Jakarta. Ya, situasi di Perancis, Pak, seperti apa saat ini? Ya, tadi seperti disampaikan bahwa kita sudah memasuki pelonggaran lockdown. Ini dimungkinkan karena memang situasi di Perancis terus membaik terkait dengan COVID. Jumlah pasien yang masuk rumah sakit, yang masuk ICU maupun yang meninggal terus menurun dalam 2 minggu terakhir. Dan juga begitu dengan angka penambahan kasus dalam 2 minggu terakhir juga selama ini sudah berada di bawah 0,5% per hari peningkatannya. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan pada saat bulan Maret yang penambahan setiap harinya itu sekitar 20% jumlah kasusnya. Oleh karena itu, pemerintah telah berani untuk membuka menggunakan lockdown karena juga selain itu testing juga terus meningkat yang awalnya hanya 12.000 per hari sudah menjadi 30, 50 dan sekarang targetnya adalah untuk mencapai 700.000 per minggu. Ini semua memungkinkan untuk mulai dilonggarkannya lockdown. Oke, baik Pak Armanata, situasinya hari ini ataupun dari yang pantauan KBRI di Perancis ya, sektor-sektor mana saja yang kemudian sudah mulai agak dilonggarkan penutupannya atau sudah dilonggarkan lagi lockdown-nya dan kondisinya bagaimana? Ya, jadi begini Mas, situasi di sini itu dibagi berdasarkan zona. Ada 2 zona, zona merah dan zona hijau. Untuk bagian bagian utara timurnya Prancis itu zona merah, itu termasuk dengan di daerah Paris. Di sini lebih terbatas daripada zona hijau yang bagian tengah dan bagian selatan Prancis. Di zona merah ini sekolah belum dibuka. Ya, sekolah belum dibuka, masih ditutup. Kantor sudah dibuka tapi tetap disarankan untuk work from home. Untuk bisa berpergian pada saat jam rush hour itu masih memerlukan surat izin untuk orang untuk keluar pada saat pagi dan pada saat sore. Rumah restoran, kafe, bar itu semua masih ditutup, baik di zona merah maupun di zona hijau. Nah, waktu tahap pertama ini berlaku dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 2 Juni. Nanti setelah tanggal 2 Juni akan ditinjau kembali. Kalau di daerah zona hijau, pas tanggal 2 Juni itu sudah mulai boleh dibuka restoran, kafe, dan bar. Tapi di zona merah akan tetap ditutup. Situasi saat ini di Paris yang tadi pagi kita lihat bahwa sudah mulai ramai kendaraan. Orang di jalan masih belum banyak, tapi kendaraan sudah mulai banyak yang keluar. Namun di tempat-tempat turis seperti di daerah Eiffel Tower, di daerah Champs-Élysées, di daerah Arc de Triomphe itu masih sangat sepi. Pejalan kaki sangat jarang, walaupun toko-toko sudah buka. Toko-toko hampir tidak ada pengunjung, tapi mereka tetap buka. Oke, jadi memang pelonggaran lockdown ini dilakukan secara bertahap dan juga melihat kondisi di beberapa tempat sendiri ya di Perancis begitu Pak Dubes. Nah, untuk warga negara kita yang ada di sana, seperti apa Pak Armanata imbauannya yang diberikan? Ini kan sudah ada mulai pelonggaran lockdown ya. Apakah memang sudah disarankan untuk boleh kembali beraktivitas atau dengan sejumlah imbauan-imbauan tertentu yang disarankan oleh pemerintah? Ya, kita dengan warga negara Indonesia di Perancis selalu berkomunikasi dengan KBRI. Kita memiliki suatu mekanisme komunikasi yang setiap hari menyampaikan berbagai himbauan-himbauan. Nah, yang kita sampaikan kepada WNI yang ada di Perancis adalah tetap mengikuti arahan dan aturan dari pemerintah setempat. Masing-masing WNI yang tinggal di daerah hijau misalnya, itu mengikuti aturan yang ada di sana. Yang di daerah merah juga mengikuti aturan di sana. Yang kita tekankan adalah jangan sampai pelonggaran lockdown ini ditanggapi dengan secara euforia. Sehingga mereka tetap bebas kemana-mana tanpa menjaga diri, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Kita mengingatkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Presiden Macron, sekarang ini kita harus siap hidup dengan COVID. Oleh karena itu kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga diri, tetap
menggunakan masker khususnya di tempat-tempat yang public transport misalnya. Kita harus juga tetap rajin-rajin cuci tangan dan apabila perlu menggunakan sarung tangan bila keluar. Jadi itu message itu yang terus kita sampaikan kepada para WNI kita. Kalau untuk masyarakat di Perancis sendiri menanggapi pelonggaran lockdown secara bertahap ini bagaimana Pak yang Anda lihat di sana? Apakah memang tadi ya untuk tidak bereforia atau memang pada akhirnya juga masyarakat sudah mulai beraktivitas tapi dengan sejumlah pembatasan dan juga ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi? Jadi kalau selama lockdown untuk orang harus keluar dari rumah, mereka itu harus membawa surat izin, surat keterangan yang mereka sendiri download dan mereka sendiri isi. Sekarang setelah adanya pelonggaran, surat izin itu tidak diperlukan, kecuali di daerah zona merah apabila orang akan menggunakan public transport pada saat rush hour. Nah, walaupun sudah dibebaskan, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa melihat memang jumlah kendaraan di jalanan sudah mulai ramai. Namun orang yang jalan kaki itu belum seramai sebiasanya. Orang masih menjaga jarak juga kalau jalan, tidak ada berkelompok. Dan selain itu juga sekarang dengan sudah mulai bebasnya bisa dibeli masker di berbagai tempat, sekarang orang Prancis juga, orang di Paris juga sudah mulai menggunakan masker. Tapi terlihat banyak orang yang menggunakan masker. Karena di awal-awal COVID ini, untuk mendapatkan masker itu sangat sulit di Prancis. Bahkan masker itu hanya bisa dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Baik, terakhir Pak Armanata, dalam masa bulan Ramadan seperti ini artinya memang KBRI juga membatasi kegiatan kah atau bagaimana untuk WNI kita yang ada di sana? Ya, memang sesuai dengan aturan dari pemerintah setempat, kegiatan yang melibatkan lebih dari 10 orang itu dilarang, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan KBRI sudah dibatalkan, ya termasuk kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan selama bulan Ramadan. Namun itu kita ganti dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan melalui video conferencing, melalui webinar. Setiap minggu kita adakan siraman rohani melibatkan ustadz-ustadz dari Indonesia maupun dari sini untuk memberikan ceramah-ceramah agama melalui webinar. Terima kasih banyak Pak Armanata Nasir sudah berbagi informasi kepada kami yang ada di sini. Mudah-mudahan Pak Dubes dan juga seluruh WNI kita yang ada di Perancis sehat-sehat semua dan bebas dari virus COVID-19 yang ada di sana. Terima kasih banyak Pak Armanata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini.